Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kenalin, kami dari kelompok 8 kelas C 2022. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai combating stigma dan pentingnya medikasi HIV. Teman-teman sudah tahu belum sih apa itu HIV? Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. HIV dapat berlanjut menjadi kumpulan gejala penyakit yang lebih parah dan menyerang tubuh yang biasa disebut dengan AIDS. Menurut Dinas Kesehatan Lampung 2024, jumlah estimasi orang dengan HIV hidup pada tahun 2024 di Indonesia sekitar 503.201 orang. Hingga Juni 2024 terdapat 217.482 orang dengan HIV yang sudah mengetahui statusnya dan sedang mendapatkan pengobatan. Akhir, kita jangan deket-deket sama Wati. Dia kena HIV tahu. Emangnya kalau kita deket-deket sama orang HIV bisa langsung ketularan, Nan? Salah ya teman-teman, virus HIV tidak ditularkan hanya dengan kita berdekatan dengan penderitanya saja. Akan tetapi, virus HIV ditularkan melalui darah, air liur, air mata, urin, feses, cairan vaginal, cairan semen, dan juga air susu ibu. Tahu nggak sih, si Wati itu kena HIV tahu? Oh iya, berarti bentar lagi dia kena AIDS nggak sih? Enggak ya teman-teman, penderita HIV tidak selalu menderita AIDS. HIV merupakan virus yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi virus HIV yang ditandai dengan adanya kerusakan parah pada sistem imun. Apa saja sih gejala dari HIV ini? Pada dasarnya, tidak ada gejala spesifik saat seseorang terinfeksi HIV. Gejala pertama yang muncul bisa bermacam-macam, bahkan sangat ringan. Misalkan saja, demam, sakit kepala, penurunan berat badan, atau berkeringat di malam hari. Tetapi bisa juga terdiagnosis saat ada keluhan lidah yang putih akibat jamur, atau ada yang diawali dengan kelainan pada kulit berupa kulit yang berwarna hitam atau ruam kemerahan. Lalu, bagaimana tahapan HIV menjadi AIDS? HIV menjadi AIDS melalui 4 tahap. Yang pertama adalah periode jendela. Pada masa ini, seseorang sudah terinfeksi virus HIV. Tubuh sudah mulai merespon untuk membentuk antibodi. Akan tetapi, antibodi belum sepenuhnya terbentuk, sehingga saat dilakukan tes, hasilnya masih negatif. Tubuh memerlukan 3-12 minggu untuk dapat sepenuhnya membentuk antibodi. Selain itu, pada infeksi awal ini, belum muncul tanda dan gejala infeksi HIV. Kedua, fase infeksi akut. Di fase ini, infeksi HIV sudah bisa terdeteksi secara positif melalui tes. Namun, gejala yang muncul biasanya belum spesifik dan seringkali mirip dengan gejala flu biasa. Ketiga, fase infeksi laten. Infeksi laten bisa berlangsung 3 hingga 10 tahun. Pada fase ini, sistem kekebalan tubuh mulai menurun. Awalnya, tubuh masih mampu mengendalikan sebagian virus. Namun, seiring waktu, penurunan kekebalan tubuh membuat tubuh rentan terhadap infeksi lain dan memunculkan gejala klinis yang lebih khas. Tanpa penanganan, infeksi HIV akan terus merusak sistem kekebalan tubuh. Yang keempat adalah fase infeksi kronis. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga penderita rentan terhadap infeksi serius seperti pneumonia dan tuberkulosis. HIV merusak kelenjar getah bening dan menekan sistem imun tubuh, sehingga jumlah virus dalam darah meningkat signifikan. Inilah tahap di mana HIV telah berkembang menjadi AIDS. Teman-teman, penularan HIV hanya melalui 3 cairan saja loh, yaitu cairan darah, cairan kelamin, dan ASI. HIV hanya menular melalui jarum suntik yang tidak steril, hubungan seks yang berisiko tanpa kondom, kemudian berganti-ganti pasangan, serta proses kelahiran dan menyusui.
HIV tidak menular ketika kita melakukan kegiatan seperti makan bersama, berenang bersama, bersentuhan fisik, ketika kita bersin atau batuk, kemudian ketika kita berbagi toilet, serta HIV tidak ditularkan melalui nyamuk atau serangga yang lain loh teman-teman. Berikut adalah 4 cara pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Caranya, dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, saling setia terhadap pasangan, dan jika salah satu pasangan terinfeksi HIV, maka berhubungan seksual harus menggunakan kondom. Yang kedua, pencegahan penularan melalui transfusi darah. Apabila melakukan transfusi darah, pastikan darah yang digunakan tidak terinfeksi oleh HIV. Yang ketiga, pencegahan penularan melalui ibu kepada anak. Ibu tidak boleh memberikan ASI kepada bayi yang telah dilahirkan. Yang keempat, pencegahan penularan melalui penyuluhan, yaitu melakukan kegiatan diskusi, seminar, dan edukasi kepada lingkungan sekolah atau institusi terkait bahaya HIV/AIDS. 4 alasan pentingnya pengobatan HIV. Yang pertama, mencegah perkembangan penyakit. Pengobatan ARV akan membantu menekan viral load. Ini artinya virus dalam tubuh kita akan terkontrol dan jumlahnya dapat sangat rendah sehingga mencegah penyakit berkembang menjadi AIDS. Yang kedua adalah menurunkan risiko penularan. Ketika terapi terkontrol, risiko menulurkan HIV kepada pasangan dan keluarga kita hampir tidak ada. Pengobatan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang yang kita cintai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan pengobatan yang efektif, kualitas hidup akan meningkat, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif sama seperti orang tanpa HIV. Yang terakhir, dukungan kesehatan mental. Mengelola HIV melalui pengobatan memberikan rasa kontrol dan mengurangi stigma yang sering dialami. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, memberikan kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan sehari. HIV bukan akhir dari segalanya, dan HIV bukan penentu siapa kita. Paling menyakitkan bukan tentang penyakit HIV itu sendiri, melainkan tentang stigma yang datang bersamanya. Kita semua setara tanpa memandang status kesehatan kita. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Mendukung mereka yang hidup HIV berarti memberikan kesempatan hidup bagi mereka tanpa rasa takut dan rasa malu. Beri ruang untuk mereka yang berjuang dengan HIV dan jangan biarkan stigma menghalangi mereka. Mari kita berdiri bersama tanpa stigma, tanpa prasangka.